Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Beni Nugraha, selaku guru di SMA Negeri 1 Rongga. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 1 Rongga tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang tata tertib sekolah. Adik-adikku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Rongga, khususnya kelas 10, simaklah materi yang Bapak akan disampaikan. Nah, dalam materi ini, yang pertama kita perlu ketahui bersama keputusan Kepala SMA Negeri 1 Rongga nomor 1042 tahun 2017 tentang tata tertib peserta didik. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan peraturan sekolah tentang tata tertib peserta didik. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan peraturan sekolah tentang tata tertib peserta didik. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat dari tata tertib sekolah, perlu adanya pengertian. Apa itu ketertiban? Berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Itulah yang namanya pengertian dari ketertiban yang berkenaan dengan tata tertib sekolah. Berikutnya, hak peserta didik. Ada hak dan ada kewajiban. Hak peserta didik yang pertama, mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dari karyawan dan guru berkaitan dengan pendidikan di sekolah. 2. Mendapatkan pengarahan dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Rongga. 3. Mendapatkan perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMA Negeri 1 Rongga dan mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan. 4. Mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi baik bersifat akademis maupun non-akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 1 Rongga. 5. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 1 Rongga. Itulah hak peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Rongga. Berikutnya, lihat yang namanya kewajiban peserta didik. Yang pertama, keberadaan peserta didik di sekolah. Peserta didik di sekolah mulai pukul 6.30 dan berakhir pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin dan Jumat. Dan KBM berakhir pada pukul 15.20 pada hari Selasa dan hari Kamis. Berikutnya, peserta didik diharapkan sudah berada di sekolah 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Pintu gerbang ditutup pada pukul 7.00. Siswa yang terlambat akan diproses. Berikutnya, peserta didik wajib mengikuti kegiatan intak sesuai dengan agamanya masing-masing, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional, dan doa bersama dimulai pada pukul 7.00 sampai pukul 7.30 yang dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis. Untuk hari Senin dilaksanakan upacara bendera pembinaan wali kelas, sementara hari Jumat dilaksanakan senam pagi dengan kegiatan literasi. Pada hari Jumat, peserta didik yang muslim wajib mengikuti sholat Jumat. Untuk para siswa muslimah akan diadakan kegiatan keputrian. Hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Itu kegiatan kewajiban peserta didik. Berikutnya, mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengikuti upacara bendera sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berikutnya, pelaksanaan program 7K yaitu keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan, dan kekeluargaan. Kerindangan di lingkungan sekolah. Berikutnya, menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Berikutnya, menjaga nama baik sekolah, alma mater, hanya membawa barang-barang yang berkaitan dengan KBM. Berikutnya, peserta didik wajib mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Berikutnya, peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 wajib mengikuti kegiatan pramuka dan mengambil salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Rongga. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang mengikuti kegiatan MPLS pada tahun ini, itulah kewajiban, hak dan kewajiban peserta didik di SMA Negeri 1 Rongga. Berikutnya, ketentuan seragam sekolah yang mesti atau yang seharusnya dilaksanakan oleh seluruh sivitas siswa-siswi di SMA Negeri 1 Rongga. Ketentuan seragam sekolah yang pertama di sini untuk hari Senin ya sampai Selasa di sini menggunakan seragam putih abu, menggunakan topi alma mater, atribut yang lengkap, menggunakan dasi dan sabuk, rambut laki-laki rapi, celana laki-laki standar, rok perempuan berempel 1, sepatu berwarna hitam dan kaos kaki putih. Bisa dilihat pada tayangan gambar berikut ini, atau Anda lihat bisa di masuk gerbang SMA Negeri 1 Rongga. Di sana tertempel atau terpasang tata tertib dan cara berpakaian yang sesuai. Untuk hari Rabu dan Kamis, menggunakan seragam batik, menggunakan jilbab biru, dongker bagi perempuan, menggunakan sabuk, rambut laki-laki rapi, celana laki-laki standar, rok perempuan berempel 1, sepatu berwarna hitam, dan kaos kaki putih. Itu seragam yang harus digunakan oleh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Rongga untuk hari Rabu dan Kamis. Berikutnya untuk hari Jumat. Kebetulan untuk sekolah di sini hanya hari Senin sampai Jumat. Jadi untuk hari Jumat menggunakan seragam pramuka, atribut yang lengkap, menggunakan kacu dan sabuk, rambut laki-laki rapi, celana laki-laki standar, rok perempuan berempel 1, sepatu berwarna hitam, dan kaos kaki hitam karena memakai seragam pramuka. Nah, itu salah satunya ketentuan cara berpakaian atau seragam sekolah yang dikenakan untuk tahun ini. Berseka, bersih, sehat, kolaboratif, kreatif, dan agamis. Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi dalam bentuk poin sesuai jenis pelanggarannya. Apabila seorang siswa melakukan pelanggaran dengan bobot mencapai 100 poin,
maka siswa tersebut akan diproses untuk dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Poin yang dicatat sebagai bentuk pelanggaran diakumulasi dan berlaku 1 tahun pelajaran di SMA Negeri 1 Rongga. Bobot poin pelanggaran ini juga menjadi salah satu kriteria atau prasyarat untuk menentukan kenaikan ataupun kelulusan ujian sekolah. Adapun klasifikasi bobot poin pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ada jenis pelanggaran ketertiban, pelanggaran penggunaan rokok, pelanggaran moral, dan pelanggaran penggunaan senjata tajam, pelanggaran penggunaan obat minuman terlarang, pelanggaran berupa perkelahian, kemudian pelanggaran terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan. Terakhir, pelanggaran alat komunikasi. Itu salah satunya dalam kegiatan bobot pelanggaran. Pelanggaran penampilan dan berpakaian, pelanggaran berpakaian, kemudian pelanggaran penampilan rambut dan wajah. Nah, itu bagian-bagian dari jenis pelanggaran yang akan dikenakan poin khususnya bagi seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Rongga. Nah, untuk anak-anakku semuanya, materi dalam tata tertib sekolah untuk pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sehingga kalian setelah nanti masuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Rongga bisa langsung mengikuti tata tertib tersebut sehingga menjadikan siswa-siswi yang unggul sesuai dengan moto visi yang ada di SMA Negeri 1 Rongga. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Yang baiknya kalian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kurang berkenan, hanya kalian yang tahu. Sekian dan terima kasih. SMA Negeri 1 Rongga, maju, pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.